dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Welcome Party Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya 2020. Peserta yang belum memakai background, harap memakai background ya. Nah, ini masih azan, kita tunggu dulu ya. Welcome Party diusahakan pakai virtual background yang udah disediakan sama panitia. Kemudian untuk nama hostnya, nama zoomnya itu ya sesuai yang kemarin. Untuk peserta angkatan underscore sama nama kalian dan virtual backgroundnya jangan lupa deh. Perhatian untuk peserta welcome party, untuk yang namanya belum sesuai sama syarat dan ketentuan mohon diganti sesuai angkatan underscore sama nama kalian. Dan untuk virtual backgroundnya jangan lupa dipasang, setelah itu bisa on kamera. Terima kasih. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, marilah kita ucapkan puji syukur atas kebaikan Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu secara virtual dalam acara Welcome Party Prodi Sistem Informasi dalam keadaan sehat, meskipun dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Sistem Informasi, khususnya kepada kakak-kakak, teman-teman, dan juga adik-adik yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara Welpar ini di malam-malam hari ini. Semoga kita diberikan kelancaran hingga berakhirnya acara dan sinyal dan jaringannya mendukung. Sebelum memasuki acara, kenalan dulu yuk. Kata buaan, kalau tak kenal maka tak aruf. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Hania, selaku MC acara pada malam hari ini yang akan memandu dan menemani kalian semua dari awal hingga berakhirnya acara. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, untuk memulai acara pada malam hari ini, saya selaku MC akan membacakan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diikuti Mars IT Telkom Surabaya. Dan yang kedua ada sambutan oleh Ketua HMSI. Yang ketiga sambutan oleh Ketua Pelaksana Welcome Party. Dan yang keempat perkenalan HMSI ITTS. Lalu ada perform angkatan 2018 diikuti dengan perform angkatan 2019. Kemudian ada ice breaking, lalu ada penampilan video, kemudian ada Q&A, dan yang terakhir penutupan. Langsung saja kita mulai acara pada malam hari ini, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars IT Telkom Surabaya.
mengembangkan ilmu teknologi, melahirkan generasi bangsa, melangkah pasti merubah dunia. Telkom Surabaya, satukan tekad jadi yang terdepan, cerdaskanlah putra putri bangsa, tak lelah untuk maju tetaplah jaya. Semangat kami untuk taklukkan dunia, gapailah semua mimpi-mimpi bangsa. Semangat kami takkan pernah padam, Institut Teknologi Telkom Surabaya. Semangat kami untuk taklukkan dunia, gapailah semua mimpi-mimpi bangsa. Semangat kami takkan pernah padam, Institut Teknologi Telkom Surabaya. Telkom Surabaya, satukan tekad jadi yang terdepan, cerdaskanlah putra putri bangsa, tak lelah untuk maju tetaplah jaya. Cerdaskanlah putra putri bangsa, kita Telkom tetaplah jaya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua HMSI. Nah, di sini sudah ada yang tahu belum siapa ketuanya? Nah, kalau belum, mari kita sambut kepada Kak Noval. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan, seluruh pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi IT Telkom Surabaya, khususnya teman-teman Sistem Informasi Angkatan 2020. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman panitia yang telah mempersiapkan acara welcome party ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan semoga lancar hingga selesainya acara. Saya mewakili teman-teman pengurus HMSI mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman angkatan 2020 di keluarga besar program studi Sistem Informasi IT Telkom Surabaya. Ya, meskipun welcome party kali ini diadakan secara daring yang diakibatkan oleh COVID, diharapkan tidak menyurutkan semangat dan antusias kita semua. Ya, kita sudah tahu kurang lebih sekitar 10 bulan kita telah melakukan perkuliahan secara daring dan tentunya teman-teman pasti ingin kembali merasakan kuliah tatap muka di kampus kita tercinta, khususnya untuk angkatan 2020 yang dari awal melakukan perkuliahan secara daring. Untuk angkatan 2020, selama kalian berkuliah di Prodi Sistem Informasi IT Telkom Surabaya, Prodi ini akan memberikan kita wawasan yang lebih luas, terutama di bidang teknologi, juga akan membentuk rasa, cara berpikir, dan tindakan, sehingga nantinya kita dapat memberikan dampak serta manfaat yang positif bagi masyarakat. Semoga kita semua tidak hanya angkatan 2020, namun angkatan 2018 dan 19 juga dapat berproses bersama untuk menciptakan prestasi dan inovasi di bidang akademik maupun non-akademik yang tentunya dapat berkontribusi untuk bangsa Indonesia serta mengharumkan nama alma mater kita, Institut Teknologi Telkom Surabaya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Noval atas sambutannya. Lalu kita memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana Welcome Party Prodi Sistem Informasi. Kepada rekan kami Faza disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Perkenalkan, nama saya Badar Musyafa selaku Ketua Pelaksana Welcome Party Mahasiswa Prodi Sistem Informasi 2020. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya waktu untuk mengisi sambutan sebagai Ketua Pelaksana. Ya, selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada yang terhormat Ketua Himpunan Prodi Sistem Informasi, Mas Noval, yang telah menyempatkan hadir dalam acara Welcome Party ini. Selain itu, tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah ikut serta dalam kesuksesan acara malam hari ini dan senantiasa membantu saya sebagai Ketua Pelaksana. Saya ucapkan juga selamat datang mahasiswa-mahasiswi Prodi Sistem Informasi yang sudah menyempatkan waktunya di acara Welcome Party pada malam hari ini. Dengan adanya acara Welcome Party ini, saya menyambut para mahasiswa-mahasiswi baru agar dapat mengenal Prodi dan lingkungan kampus, khususnya sistem informasi sendiri. Selain itu, diharapkan acara ini dapat meningkatkan keakraban mahasiswa-mahasiswi SI dari angkatan 1 hingga 3. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Bila ada salah kata maupun perbuatan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Faza. Perkenalan HMSI yang akan dipandu oleh Kak Amalina selaku sekretaris dari HMSI. Kepada Kak Amalina dipersilahkan. Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan seluruh pengurus HMSI IT Telkom Surabaya dan juga seluruh mahasiswa program studi Sistem Informasi IT Telkom Surabaya angkatan 2018, 2019, dan 2020. Halo, selamat malam teman-teman semua. Oke, di sini saya akan memperkenalkan. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu secara singkat. Saya Amalina dari Sistem Informasi angkatan 2018 dan juga selaku sekretaris HMSI periode kepengurusan 2020-2021. Nah, sebelumnya kan sudah dipaparkan tentang Prodi SI. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan seputar HMSI. HMSI itu apa? Tujuan HMSI, terus ada departemen apa aja sih di sini? Nah, semuanya nanti akan kita bahas. Yuk, silakan disimak supaya teman-teman bisa menambah wawasan tentang organisasi yang satu ini. Nah, untuk teman-teman semua, khususnya angkatan baru, yaitu angkatan 2020 yang baru aja nih memasuki dunia perkuliahan. Mungkin belum banyak yang tahu tentang organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi ini. Oke, pertama kita akan bahas apa sih HMSI itu. Nah, HMSI ini sendiri adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. HMSI ini menjadi organisasi mahasiswa di tingkat program studi, yaitu program studi Sistem Informasi di IT Telkom Surabaya. Nah, HMSI ini akan menjadi wadah bagi teman-teman semua untuk mengembangkan potensi diri, minat bakat di bidang akademik maupun non-akademik, dan juga dapat menampung aspirasi seluruh mahasiswa SI di seluruh angkatan. Nah, selain itu juga, kalian juga bisa belajar leadership, bahkan sharing-sharing tentang dunia perkuliahan dengan teman-teman lainnya yang satu angkatan maupun lintas angkatan di Prodi SI. Oke, kita lanjut ya. Next. Oke, pembahasan pertama ini tentang visi misi HMSI. Nah, untuk visi organisasi HMSI ini yaitu terwujudnya HMSI Institut Teknologi Telkom Surabaya yang berintegritas, bermoral, prestatif, dan kolaboratif dengan asas kekeluargaan yang berlandaskan Pancasila demi tercipta kebermanfaatan bagi alma mater. Nah, arti integritas ini sendiri adalah nilai berpikir, berperilaku, dan bertindak dengan benar dan baik dan benar. Nah, bermoral adalah sikap dan perbuatan yang positif, misalnya amanah, disiplin, bersemangat, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah misi organisasi.
Misi HMS ini bertujuan untuk mencapai visi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, misinya apa aja? Yang pertama, menghimpun serta menyalurkan aspirasi mahasiswa program studi sistem informasi. Yang kedua, ada menyelenggarakan kegiatan yang menunjang solidaritas antar mahasiswa program studi sistem informasi maupun jurusan yang lain. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan keilmuan sistem informasi di berbagai bidang. Yang keempat, menciptakan lingkungan mahasiswa yang prestatif untuk mengembangkan dan menyalurkan potensi mahasiswa program studi sistem informasi sehingga dapat meningkatkan kualitas program studi. Dan terakhir adalah meningkatkan kolaborasi yang baik antara organisasi internal dan eksternal. Next. Nah, di sini ada logo atau lambang dari HMS ini sendiri. Nah, setiap logo pasti ada yang namanya filosofi. Next. Untuk filosofi lambang HMS ini, di situ terdapat huruf S dan I yang berbentuk sebuah perisai yang terbuat dari baja. Nah, yang bermakna himpunan mahasiswa sistem informasi memiliki kekuatan dalam menghadapi segala bentuk tekanan, menjunjung tinggi solidaritas, dan juga melindungi segala hak mahasiswa sistem informasi. Lalu ada 5 garis, 4 garis ada di huruf S dan 1 garis ada di huruf I, di mana itu bermakna bahwa himpunan mahasiswa sistem informasi ini menjalankan organisasi berlandaskan dengan 5 Pancasila. 5 sila di Pancasila. Nah, untuk warna ungu, ini bermakna kebijaksanaan, keakraban, kreativitas, dan memiliki imajinasi yang tinggi. Dan warna merah, ini simbol dari Institut Teknologi Telkom Surabaya yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom atau YPT. Dan warna merah ini bermakna memancarkan energi semangat, keberanian, dan kekuatan. Next. Nah, untuk kepengurusan periode 2020-2021 ini, HMS Lina suaranya di ke-mute. ke-mute, Lin, suaranya. Oke. Untuk struktur kabinet sinergi ini kan ada kata sinergi. Nah, sinergi ini adalah bekerja sama atau berkolaborasi. Jadi nanti ke depannya akan diharapkan dapat membangun kerjasama internal yang produktif dan juga harmonis untuk kemudian menghasilkan karya yang berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh pihak, baik itu mahasiswa SI maupun institusi dan juga prodi. Nah, di sini ada Ketua MSI yaitu Lukman Noval dari SI 2018, ada Wakil Ketua Rizal Judi dari SI 19, Sekretaris saya sendiri Amelina dari SI 18, Bendahara Risma dari SI 19. Nah, di sini ada 4 departemen di HMSI. Ada Humas, Kominfo, PSDM, Garistek. Next, untuk setiap departemen nanti akan dipaparkan masing. Departemen Kabinet Sinergi. Next. Nah, yang pertama ada Departemen Humas, di mana berfungsi untuk menjembatani dan menjalin hubungan atau kerjasama antara pengurus, anggota, lembaga, dan juga organisasi kemahasiswaan lain, baik di dalam maupun di luar kampus. Next. Oke, kita lanjut dengan Departemen Kominfo, yaitu berfungsi untuk melaksanakan segala bentuk kebijakan di bidang komunikasi, publikasi, dan informasi, serta berfokus pada pengembangan teknologi dalam menyampaikan informasi yang akurat dan efektif. Nah, contohnya ini mengurusi sosmed, Instagram, seperti itu. Next. Selanjutnya adalah Departemen PSDM, singkatan dari Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Yang pertama yaitu bertanggung jawab atas pengembangan dan pemantauan kualitas SDM dalam lingkup ini yaitu mahasiswa Prodi Sistem Informasi IT Telkom Surabaya. Dan juga bertanggung jawab atas pengoptimalan, penggalian, dan pembinaan terhadap minat dan bakat sistem informasi, mahasiswa sistem informasi baik secara akademik maupun non-akademik, sehingga dapat membantu mencapai visi misi HMSI dan juga institusi. Next. Bisa di next. Terakhir adalah Departemen Ristek, yaitu mengembangkan kemampuan di bidang teknologi informasi. Kepanjangan dari Ristek adalah riset dan teknologi, sehingga mendorong mahasiswa sistem informasi untuk dapat berprestasi dalam bidang penelitian atau riset, khususnya di dalam bidang teknologi informasi, serta mengembangkan budaya ilmiah di lingkungan mahasiswa sistem informasi. Next. Oke, baiklah, sekian pemaparan seputar HMSI. Terima kasih untuk semuanya. Kami tunggu kontribusi kalian untuk prodi. Mari kita wujudkan kolaborasi dan kontribusi untuk sistem informasi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amalina atas informasinya. Nah, sudah mulai sedikit mengenal tentang HMSI belum? Kalau belum, kepoin Instagram kita. Jangan lupa di-follow juga ya, teman-teman. Oke, baiklah. Acara selanjutnya yaitu Perform Angkatan dari SI 2018 yang akan dipandu oleh Kak Bayu selaku Komting SI 2018. Kepada Kak Bayu dipersilahkan. Ya, ini dengar tak suaraku? Ya Kak, udah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya perwakilan dari 2018 yang akan memulai mengenalkan profil atau anggota dari 2018. Mohon maaf Kak, itu tadi nge-lag Perkenalkan, jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Haji, dapat dipanggil Bayu Haji. Masih nge-lag kah? Sudah enggak. Sudah Kak, sudah. Ini saya di sini selaku sebagai Komting 2018 menggantikan Noval, sahabat saya sekaligus Ketua Hima SI yang menjabat di tahun ini. Keseharian saya saat ini selain jadi mahasiswa yaitu juga sebagai Ketua UKM Basket yang saat ini sih masih belum menjadi UKM tapi sudah mulai aktif untuk menjadi organisasi di ITTS Surabaya. Baik, makasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjut untuk perkenalan yang selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Bayu. Oh ya, dihimbau untuk teman-teman, adik-adik dan juga kakak-kakak untuk on cam ya, karena ini adalah welpar. Kita harus saling mengenal satu sama lain. Selanjutnya, terdapat perwakilan dari mahasiswa-mahasiswi Angkatan 2018 yang berprestasi dan juga aktif di Ormawa atau kepanitiaan.
Langsung saja kita panggil Kak Geraldo selaku Wakil Presiden BEM. Kepada Kak Geraldo dipersilakan. Ya, terima kasih Hania MC ya. Selamat malam semua. Ini suara saya kedengaran ya? Dengar, Mas. Oh iya. Mungkin sebelum saya lagi menunggu PPT-nya tadi sudah saya share ya untuk perkenalannya biar enak visualnya ngelihat sayanya lebih dekat dengan saya. Untuk ini saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Langsung saja ya. Ini mungkin PPT sudah ready? Panitia? OTW. Oke, karena biar perkenalannya enak ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya, saya apresiasi juga buat panitia dari Welcome Party dari HMSI. Sangat bagus ini acaranya ya, saya suka sih, saya apresiasi ya. Ditunggu kerjasamanya dengan BEM ya. Oke, kalau sudah saya langsung aja karena waktunya juga terbatas. Ini mungkin cuplikan tentang saya ya. Siapa sih Geraldo ini? Nah, ini nama saya Geraldo Breterius Purba. Saya mahasiswa SI ya, angkatan 18, prodi Sistem Informasi tadi udah. Saya asalnya dari Medan. Mungkin langsung next saja. Slide 2. Nah, ini kita perkenalan ya. Lebih dekat dengan Geraldo. Kita santai aja saya pembawaannya. Untuk ini saya sekarang posisinya tadi saya sebutkan, saya lahir di Medan. Saya mahasiswa aktif SI angkatan 18. Sekarang saya lagi menjabat di BEM sebagai wakil presiden BEM mahasiswa IT Telkom. Mungkin saya mengulik sedikit ya, kenapa saya bisa jadi Presma itu tidak jauh dari SI sih. Apalagi SI itu kita untuk tahun ketiga ini aja ya, itu selalu favorit. Tepuk tangan dong buat SI ini, sangat luar biasa. Saya apresiasi sekali lagi, memang SI ini terbaik. Jadi saya rasa untuk adik-adik jangan takut lah. SI ini potensinya banyak, kita lihat nanti ada banyak lah dari berprestasi. Mungkin lanjut aja ke pengalaman saya. Nah ini, jadi gini teman-teman, kenapa saya bisa jadi Presma, kenapa saya bisa jadi aktif sekarang ini? Karena saya tidak jauh dari pengalaman yang sudah saya lalui ya. Karena itu sangat penting teman-teman. Karena kita kuliah ini nggak bisa hanya cuma belajar aja. Kita ini harus aktif di luar perkuliahan. Jadi maka dari itu kita bisa lihat ya di sini pengalaman saya ini kalau di kepanitiaan saya sudah cukup lumayan lah saya rasa ya. Saya dulu sempat di Epic Marketing itu dulunya namanya Epic Marketing, sekarang itu MSS namanya, udah berganti. Saya juga aktif di kepanitiaan seperti ITT Space. Kita sih nggak bisa ngadakan lagi gara-gara offline online ya. Nah, saya itu ada kepanitiaan. Kemarin ya PKKMB saya juga invest yang untuk sekarang ini. Nah, untuk kepengurusan nih, saya dulu sebelum Mas Bayu sekarang menduduki Komting, saya juga sempat jadi wakilnya dari Kahima sekarang, Mas Noval tadi. Saya sempat menjadi wakil Komting sebelum saya diamanahi terpilih menjadi Wapresma. Untuk organisasi, saya dan UKM saya aktif di BEM yang pasti, dan juga di ECITS untuk KWU. Untuk Koranian saya di UK3 ya. Tapi saya ini juga di pendidikan juga tak luput juga untuk mengupgrade diri saya ya. Saya join di ekstra kampus di program Permata, pertukaran pelajar IT Telkom dengan Trisakti ITL. Nah, tak lupa dari itu kan tadi saya bilang ya, saya ini dari Medan. Saya ini kan orang luar kota lah. Saya kan merantau. Jadi saya butuh organisasi atau komunitas dari luar supaya saya menambah perkawanan saya menambah relasi. Makanya itu saya ikut komunitas Move Surabaya. Itu sih. Jadi maka dari itu saya menyimpulkan ya teman-teman, buat teman-teman SI di sini. Kan kita baru ya, saya harap itu aktif saja teman-teman. Pendidikan itu nomor 1 pasti. Kedua itu kita harus menambah relasi karena pengalaman itu yang menentukan kita. Nah, sini saya nggak mungkin dikenal di BEM, saya mungkin terpilih, saya tidak mungkin bisa menjalankan program-program. Mungkin cuplikan itu saja ya, karena kalau mungkin saya jelaskan BEM atau panitiaan saya yang lain itu terlalu panjang, nanti kita di PC aja mungkin kan kesempatan lain waktu, kan nanti ada program-program BEM. Mungkin next saja ke slide-nya karena waktunya juga terbatas. Oke, panitia. Nah ini saya sebelum biar kayak
pembicara juga, saya selalu menutup dengan quotes. Selalu setiap saya ada kepanitiaan, saya selalu menyiapkan quotes ini buat ini sih teman-teman, nggak jauh karena kan kita kampus baru ya. Jadi rasa minder tuh pasti ada. Jadi saya mau selalu pesan ini selalu buat teman-teman, di mana kita tuh jangan pernah malu dengan nama kampus kita kecil baru. Kita tuh harusnya bangga gitu. Makanya saya tetapkan selalu ini. Jangan bangga dengan nama besar kampus, tapi banggakan kampusmu dengan kehebatanmu. Nah, ini nih gara-gara banyak kampus-kampus besar itu ya orang-orangnya cuma mengadakan nama, tapi dengan kehebatannya. Maka saya rasa sih kita yang membesarkan nama kampus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat panitia, welcome partinya, dan selamat bergabung keluarga besar Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2020. Sampai ketemu di lain waktu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri, saya pamit. Makasih. Terima kasih Kak Geraldo. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada perwakilan dari Menteri Dagri BEM, yaitu Kak Salindri. Untuk Kak Salindri dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Kak Hania, MC. Oke, aku buka dulu. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salindri Retnomalini Kusuma Supardi dari Sistem Informasi 2018. Teman-teman bisa panggil aku Nini. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih banyak untuk panitia penyelenggara Welcome Party Sistem Informasi tahun ini. Acaranya keren banget, menurut aku udah bagus banget. Terus apa lagi ya? Oh, aku mau ngucapin selamat datang juga buat teman-teman dari angkatan 2020. Selamat bergabung menjadi keluarga besar sistem informasi. Di sini aku diamanahin sama teman-teman panitia buat nyampein organisasi sama kepanitiaan apa yang pernah diikuti. Mungkin sedikit pengalaman dari aku nggak pakai PPT kayak Kak Geraldo tadi, aku langsung ngomong aja. Untuk kepanitiaan yang pernah aku ikutin, yang pertama aku pernah jadi Ketua Divisi Humas waktu PKKMB 2019, lalu menjadi bendahara sekaligus Ketua Divisi Tiketing pada IT Telkom Fest 2019. Waktu itu kita ngundang Rizky Febian. Tahun ini sayang sekali nggak bisa terlaksana, benar kata Kak Geraldo, karena pandemi. Aku juga pernah jadi ketua pelaksana lomba karya tulis ilmiah yang diadain sama kampus. Kebetulan waktu itu skalanya masih internal, dan semoga kedepannya bisa sampai skala nasional. Aku juga pernah yang terakhir, aku menjadi Ketua Pelaksana Disnatalis IT Telkom Surabaya yang kedua, yang kemarin teman-teman adik-adik angkatan 2020 join Disnatalis yang kedua. Nah, itu kebetulan saya ketua pelaksananya. Lalu untuk organisasi yang pernah saya ikutin semester awal, seperti Kak Geraldo, saya rekan Kak Geraldo, anggota Epic Marketing semester 1 sama semester 2 yang sekarang menjadi MSS, lalu menjadi anggota di UKM KWU, dan yang terakhir saya menjabat menjadi Menteri Perempuan satu-satunya yang ada di BEMKEMA Institut Teknologi Telkom Surabaya. Nah, mungkin buat tepuk tangannya ya. Buat teman-teman dari 2020 atau bahkan mungkin dari kakaknya 2019, ada yang ingin meneruskan jejak saya menjadi Menteri Perempuan, kita tunggu kontribusi kalian di BEM ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, sekilas tentang pengalaman organisasi sama UKM yang saya ikuti. Titip pesan aja buat teman-teman dari angkatan 2020 terutama, perbanyak ikut organisasi, ormawa, UKM, atau kepanitiaan atau lomba-lomba internal, eksternal, banyak diikutin aja.
karena selain menambah pengalaman kalian, menambah TAK kalian, itu juga sangat-sangat berguna, benar kata Kak Geraldo. Hal tersebut nggak bisa didapetin waktu kita hanya sekedar kuliah, mengikuti matkul selesai, apalagi di masa pandemi kayak gini. Nah, kita harus sedikit lebih kreatif lagi, lebih berkarya lagi, perbanyak kegiatan yang sifatnya positif, yang nggak hanya sekedar kuliah selesai, kayak gitu sih. Aku sampaikan selamat bergabung di keluarga besar Sistem Informasi. Sekali lagi, mari kita sama-sama berkolaborasi mewujudkan sistem informasi yang membanggakan untuk Institut Teknologi Telkom Surabaya. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Salindri. Nah, selanjutnya ada Kak Tanang sebagai Wakil Ketua UKM KWU. Kepada Kak Tanang dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam teman-teman dan adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Tanang Satrio Adi. Saya dari Angkatan 2018. Di sini saya akan share sedikit pengalaman tentang organisasi yang saya ikuti. Yang pertama, untuk kepanitiaan, saya pernah menjadi panitia di IT Telkom Festival, Disnatalis 1, Disnatalis 2, dan yang sekarang ini Invest 2020. Dari beberapa kepanitiaan tersebut, saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara kerjasama dengan orang banyak, bagaimana cara memanage waktu yang baik, dan beberapa lainnya. Untuk selanjutnya, untuk Ormawa, kebetulan saya menjadi anggota HIMA di Departemen SDM, khususnya bagian kaderisasi. Untuk tugasnya mungkin lebih fokus kepada konsep kaderisasi mahasiswa baru dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai tertentu demi terwujudnya visi misi HIMA. Dan yang terakhir, untuk UKM, saya mengikuti UKM kewirausahaan. Kalau di kampus kita namanya ECITS, singkatan dari Entrepreneur Community Institute Teknologi Telkom Surabaya, dan di situ saya menjabat sebagai wakil ketua. Untuk pengalamannya, mungkin karena kita kampus baru, otomatis UKM-nya juga baru. Bahkan UKM kewirausahaan sendiri baru diresmikan awal tahun ini. Tapi kita juga ada beberapa kegiatan sebelumnya, seperti membuka stand di event kampus, kita berjualan snack, minuman, dan lain-lain, lalu mengikuti lomba bisnis plan, lalu sharing-sharing dengan UKM kewirausahaan lain, contohnya kemarin dengan ITS, dan yang akan mengadakan event atau lomba bisnis plan bernama Invest untuk tingkat SMA sederajat. Oke, mungkin segitu dulu pengalaman yang bisa saya share karena keterbatasan waktu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sekian, terima kasih. Sama-sama Kak Tanang. Nah, sekarang ada perwakilan dari mahasiswa kemitraan. Kepada Kak Aji, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara saya masuk ya? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk Kak. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Sangat Wicaksono, bisa teman-teman lihat adik-adik sekalian. Sebelumnya terima kasih buat Mbak Hania, MC, sudah memberi kesempatan saya untuk memperkenalkan diri. Di sini, kenapa? Halo? Udah masuk, Mas. Masuk kok, Mas. Masuk, Mas Haji. Oke. Mungkin dari adik-adik 2020, apa sih mahasiswa kemitraan itu ya? Jadi di sini IT Telkom juga bekerja sama dengan instansi terkait, khususnya di wilayah Jawa Timur sementara ini, di mana di situ instansinya ada TNI AD, TNI AL,
kejaksaan sama kepolisian. Nah, ya. Kebetulan saya dari TNI AD-nya, teman-teman. Selain jadi mahasiswa, saya juga dinas aktif di TNI AD, khususnya di wilayah Jawa Timur. Nah, mungkin kalau adik-adik yang asli Surabaya tahulah di Kodam 5 Brawijaya. Nah, terlepas dari itu, selamat datang adik-adik 2020 di kampus IT Telkom, Prodi Sistem Informasi. Saya harap timbulnya integritas untuk memajukan prodi khususnya dengan bergabung baik di Ormawa, di BEM, dan HMSI ini tentunya berprogres karena menjadikan nama baik kampus itu tidaklah mudah. Jadi saya harap bibit-bibit yang bertalenta ini terus berestafet baik dari 2018, 19, 20 dan seterusnya sampai tak hingga. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren-keren sekali ya kakak-kakak dari SI 2018 ini. Tepuk tangannya dong. Nah, gimana? Sudah pada kenal belum sama kakak-kakak kece dari SI 2018? Nah, di sini yang gak kalah keren juga pastinya, kita akan ada perform angkatan dari SI 2019 yang akan dipandu oleh Kak Ian Mahendra selaku Komting SI 2019. Kepada Kak Ian dipersilahkan. Halo semuanya. Selamat malam. Sebelum kita untuk memulai presentasi saya hari ini, yuk kita sama-sama semangat pagi. Yuk. Semangat pagi ya. Ala-ala Telkom. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi. Ikuti ya. Ulangi lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Yeay. Nah, hari ini aku akan share pengalamanku selama menjadi, ini sekarang aku kan menjadi Komting 2019. Tidak jauh dari dari job desk-nya Mas Bayu tadi, yaitu kita mempererat dan memberikan informasi, menyalurkan informasi dari atas menuju mahasiswa angkatan, seperti itu. Ini aku akan share screen ya. Mungkin untuk Komting ini jelas ya, seperti itu Komting kan. Ini aku akan share screen, mungkin ya. Karena mungkin aku tidak seproper Mas ini ya, Mas Geraldo tadi, aku pakai CV-ku aja lah, pakai portofolio. Jadi maafkan aku ya. Hari ini aku akan share beberapa pengalamanku selama aku berkuliah dan selama aku di luar kampus bagaimana gitu. Yang pertama adalah magang waktu pertama kali datang ke kuliah, itu langsung aku untuk coba join di Telkomsel Loop Academy Sidoarjo. Nanti ini akan dijelaskan lebih detail sama Lala. Nanti akan dijelaskan bagaimana sih apa yang kami kerjakan, apa yang kami kontribusikan. Intinya adalah di sini kita sebagai pemagang. Seru-seru pokoknya, kita ada training, ada juga kumpul-kumpul. Wah, ada wajahku. Ya, terus ada ya ini aku portofolio yang aku simpan ini. Selanjutnya setelah yang Telkomsel ini aku sempat untuk magang di Jobhan. Magang virtual karena pandemi ini dari mulai Januari. Nah, di sini aku sebagai sosial media spesialis. Di sini aku sebagai bekerja sebagai konseptor sosial media. Kami juga ngedesain, kami juga menata layoutnya, kami memberikan ide konten. Nah, dari situ ini beberapa pengalaman sih dan juga menambah relasi dari seluruh Indonesia. Jadi ada yang dari ITB, IPB, juga dari UI. Di sini
Ya, dan di sini aku kebetulan pemagang termuda. Jadi aku kayak teman-temanku semuanya sudah semester 6, semester 7, gokil semua sih. Ya, alhamdulillah gitu. Lalu juga sebelum di magang ini, oh ya, sebelumnya kalau aku share magang ini kenapa sih? Soalnya walaupun kalian masih semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, kalian tuh masih punya kesempatan untuk magang, teman-teman. Jadi magang itu banyak sekali sekarang startup itu bikin-bikin internship, bikin magang-magang, dan itu sangatlah penting buat kalian gitu. Barangkali kalian sebelum semester 6 kalian sudah magang duluan gitu. It's okay gitu. Lalu selain itu aku mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk yang di dalam kampus aku sebagai wakil ketua di UK3, lalu juga sempat menjadi digital media project manager atau supervisor atau penanggung jawabnya di marketing student staff, lalu juga ada di Disnatalis PDD. Itu aja sih mungkin pengalaman yang aku bisa sharing. Pokoknya sama seperti Mas Gedo, saya sangat terinspirasi, yaitu adalah jangan kamu itu di-carry sama kampusmu gitu loh. Kamu harus meng-carry kampusmu gitu. Kamu harus membanggakan kampusmu, bukan kamu pajakku hilang. Kamu nggak harus menjadi superstar di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ian. Wah, komtingnya aja udah keren gini. Gimana ya anggotanya? Selanjutnya ada perwakilan dari mahasiswa-mahasiswi angkatan 2019 yang juga berprestasi dan aktif di Ormawa atau kepanitiaan. Untuk Kak Refrinda, sebagai lisensi Listu, dipersilahkan. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di acara Welcome Party tahun ini, di mana kita menyambut kedatangan teman-teman 2020 sekalian untuk sebagai warga di Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Saya di sini selaku sebagai salah satu perwakilan mahasiswa berprestasi di 2019. Di sini kebetulan yang di highlight itu salah satunya adalah Listu ya. Jadi di sini saya nggak akan share screen seperti kakak yang sebelumnya. Di sini untuk teman-teman bisa memantau lisensi Listunya itu kayak gimana dan apa sih Listu itu sendiri. Jadi bisa dicek ya di Instagram Sistem Informasi Telkom Surabaya. Di situ ada nanti postingannya kayak sertifikat gitu. Jadi sebenarnya Listu itu apa? Listu itu salah satu produk yang ciptaan dari satu tim anak dari beberapa 2019 yang merupakan diketuai oleh saya sendiri. Di situ kami menciptakan sebuah platform atau sebuah web dan sebuah aplikasi Android yang tujuan utamanya untuk membantu teman-teman sekalian mempermudah mengorganisir filenya dan memanajemen berbagai macam kebutuhan yang akan diperlukan untuk kuliah. Jadi selain fungsi utamanya untuk seperti itu, kebetulan di situ juga kita bisa memantau bagaimana data yang ada di dalam Igrasias. Kebetulan teman-teman sekalian tahu Igrasias kan ya. Nah, karena Igrasias sendiri ini juga merupakan salah satu aset kampus yang digunakan untuk teman-teman, di sini kita mengintegrasikannya bersama-sama dengan Igrasias. Jadi lisensinya itu bagaimana? Karena kami salah satu tim yang pertama kali mengajukan diri ke pihak kampus untuk mengajukan yang namanya HKI atau hak kekayaan intelektual. Waktu itu kebetulan Kaprodi kita membantu kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk mengajukan hak cipta di mana kita bisa mempatenkan produk kita. Jadi pada waktu itu kita berhasil mempatenkan produk kita dibantu oleh LPPM IT Telkom Surabaya. Nah, di LPPM IT Telkom Surabaya kami diberikan lisensi resmi yang di mana hak cipta tersebut akan berlangsung selama 50 tahun.
Jadi jangan ragu-ragu untuk teman-teman terus berprestasi, terus berkarya, karena pihak kampus menunggu kalian semua, menunggu kalian berprestasi. Seperti kakak sebelumnya, jangan bangga karena kampusnya, tapi bangga akan dirimu yang mampu mengangkat kampusmu. Seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Revinda. Nah, selanjutnya di sini ada Kak Rey sebagai finalis lomba produk desain dan development competition. Kepada Kak Rey dipersilakan. Oke, sebelumnya maaf ya teman-teman, kayaknya Kak Rey ini lagi ada sinyal yang kurang mendukung. Kita langsung saja ke Kak Iqbal Hafiz sebagai juara 1 lomba tulis artikel tingkat nasional. Kepada Kak Iqbal Hafiz dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2018, 2019, dan 2020. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hafiz dari Angkatan 2019. Di sini saya sebagai mahasiswa berprestasi juara satu artikel tingkat nasional. Mungkin saya di sini sharing-sharing singkat aja ya ke teman-teman SI semua, gimana pengalaman saya sebagai juara 1 artikel tingkat nasional. Oke, jadi awal mula ceritanya itu begini, kan kondisi pandemi ini kan kita kan banyak kurang kegiatan gitu kan ya. Terutama nih aku sebelum kuliah itu banyak kurang kegiatan gitu, makan tidur, terus akhirnya kepikiran kok kegiatannya gini-gini aja gitu. Ya, terus akhirnya aku explore ke Instagram, ada info lomba. Nah, terus akhirnya aku ikut itu lomba, namanya lomba artikel bisnis tingkat nasional. Nah, lomba ini diadakan oleh lembaga pendidikan di Yogyakarta. Nah, ini kebetulan aku pertama kali sih ikut lomba ini. Iseng-iseng juga sih, nyoba-nyoba awalnya submit ke websitenya lembaga pendidikan itu. Terus setelah beberapa minggu kemudian itu pas pengumuman itu aku nggak seberapa ekspektasi lebih sih, karena aku masih pertama kali juga ikut lombanya. Tapi alhamdulillah sih waktu pengumuman aku dapat juara 1 tingkat nasional. Ya aku kaget juga sih awalnya, kan di luar ekspektasi gitu kan. Nah, mungkin sekian dari pengalamanku sih itu buat teman-teman mahasiswa SI semua. Mungkin dari angkatan 2020 nanti bisa meniru prestasi dari angkatan 2018 dan 2019 dari angkatanku juga gitu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iqbal Hafiz.
Nah, untuk selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan Kak Ian tadi tentang TAP. Jadi apa sih TAP itu? Buat kalian yang penasaran, kita sambut saja yaitu Kak Tirela Disha sebagai peserta TAP. Kepada Kak Tirela dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Hania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, namaku Tirela. Aku dari SI Angkatan 2019. Nah, di sini aku sebagai perwakilan dari teman-teman alumni TAP Loop Academy batch 2 2019 dan batch 1 2020. Oh ya Kak, PPT-nya. Oh, kamu izin share screen kah, Mbak? Tadi PPT-nya tak kirim ke Wahyu. Oh, oke, sebentar ya. Sambil itu lah dijelasin. Oh ya udah, sambil menunggu Mungkin. PPT, di sini aku mau sedikit sharing aja tentang pengalamanku sama teman-teman selama kita magang di TAP Loop Academy. Sebelumnya aku mau kenalin dulu teman-temanku yang alumni TAP Loop Academy yang dari SI juga. Untuk yang batch 2 2019 itu ada aku sendiri, terus ada Hania dari SI Angkatan 2019, kemudian ada Nadia dari SI Angkatan 2019, terus ada Ian Mahendra yang tadi Komting SI Angkatan 2019, terus ada Desi dari SI 2019. Kemudian yang dari batch 1 2020 itu ada Adela SI 2019, kemudian ada Noval Azizi dari SI 2019, kemudian ada Pratama Ramadhani dari SI 2019, kemudian ada Ilham Firdaus dari SI 2019 juga, terus yang terakhir ada Nathan dari SI 2019. Nah, sebelumnya TAP Loop Academy ini apa sih? Buat yang kalian belum tahu, TAP Loop Academy ini itu program magang dari Telkomsel, khususnya untuk mahasiswa aktif. Nah, magangnya kali ini tuh kurang lebih selama 3 bulan. Atau bisa disebut Grabari Telkomsel Sidoarjo. Oh iya, terus di sini tuh kita magangnya tuh santai aja dan kita tuh nggak kaku kayak yang di magang-magang pada umumnya. Terus halo, suaraku kedengeran? Dengar. Dengar. Nah, kita tuh juga kebetulan waktu itu dapat mentor yang bisa dibilang kayak kakak sendiri sama kayak teman sendiri. Nah, ini kenapa Loop Akademinya Loop Akademi Sultan? Sebenarnya Sultan itu kepanjangannya dari Surabaya Selatan sih, soalnya kita kan di Telkomsel Pondok Jati Sidoarjo. Tuh. Terus dari TAP ini kita tuh juga dapat banyak benefit.
kita banyak benefit. Misalnya kita tuh jadi kenal dengan karyawan yang ada di Telkomsel dan kultur kerja yang ada di Telkomsel itu seperti apa. Terus ini ada dokumentasi kita waktu in-class training yang dibimbing oleh pihak Telkomsel langsung. Terus selain itu juga kita dapat teman-teman baru pastinya. Soalnya kan yang ikut itu nggak cuma dari program studi SI aja, tapi juga dari program studi lain dan juga univ lain. Dan kebetulan waktu itu kita bareng sama Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Itu. Terus pastinya dari kita mengikuti TAP ini kita juga dapat sertifikat dari Telkomsel yang bisa kita klaim jadi poin TAK. Itu sih. Terus kita selama jadi TAP itu tugas kita yaitu berkontribusi buat Telkomsel itu sendiri. Jadi nanti yang berkontribusi paling banyak itu akan mendapatkan sebuah reward berupa bintang. Nah, bintangnya itu nanti kalau yang paling banyak akan mendapatkan penghargaan sebagai Best TAP di setiap bulannya. Tuh. Terus kita juga kita berkesempatan buat ikut workshop MC2U atau Millennial Content Creator University yang dimentori secara langsung oleh Malang Kreator dan Bro Jabro yang diadakan di kantor Telkom Manyar. Tuh, jadi kita sekalian workshop juga sekalian lihat-lihat kantor barunya Telkom yang ada di Manyar. Itu sih. Itu sedikit pengalaman kita selama di TAP. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tirela. Nah, gimana teman-teman semua? Keren-keren juga enggak? Pastinya dong. Tepuk tangan dong. Dari sekian banyak prestasi dan pengalaman organisasi yang diperoleh dari mahasiswa-mahasiswi angkatan 2018 dan 2019, ini sebenarnya masih banyak lagi loh. Tapi sayang sekali karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa menyebutkan semuanya. Karena sejatinya mahasiswa sistem informasi ini memiliki kreativitas, inovasi, dan kontribusi yang luar biasa untuk mengharumkan IT Telkom Surabaya di kancah nasional maupun internasional. Dan kami berharap juga angkatan 2020 ini juga akan mengikuti jejak kita untuk turut berkontribusi dan terus berprestasi. Dan jangan mau kalah ya sama angkatan sebelumnya. Oke, kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu kita santai-santai dulu ya, tapi jangan rebahan loh. Oke, jadi kita akan memasuki ice breaking ya. Kepada kakak panitia, mohon dipersiapkan breaking room-nya dan dimulai permainannya. Oh ya, diharap peserta untuk mendengarkan penjelasan admin dengan baik ya, karena ini akan mempengaruhi jalannya permainan. Baik, yang masih di main room bisa ke roomnya masing-masing. Udah saya bagikan, bisa di-join. Nama, domisili, terus apa? Hobi, terus makanan kesukaan, angkatan berapa, sama warna kesukaan apa. Oke. Yang baru masuk ini Kak Erwin udah tahu ya? Halo, Kak Erwin? Aku dokumentasi. Oh, dokumentasi. Kirain ikut Kak Erwin. Teknisinya juga ikut ya ini ya? Ya. Iya, di sini cuma ngecek itu anggotanya aja kok. Wah, nggak boleh ini, nggak boleh. Oke, sekarang saya sebutkan ya.
Dimulai dari Ahmad Nurdiansyah, silahkan. Perkenalkan diri Anda dari nama, domisili, angkatan berapa, hobinya apa, kesukaan makanannya apa, terus ada warna kesukaannya apa. Ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurdiansyah, bisa dipanggil Ahmad. Domisili dari Sidoarjo. Angkatan 2020. Makanan kesukaan nasi goreng. Hobi ngedit foto. Terus warna kesukaan warna biru. Biru. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain bisa diingat ya, namanya Ahmad dan tadi ada apa aja yang disebutkan. Lalu selanjutnya ada Kak Satrio. Silakan Kak Satrio. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio, domisili dari Lamongan. Ya. Apa aja tadi? Angkatan ke. Favorit saya adalah nasi goreng, terus nasi kerawu juga bisa. Lalu untuk hobinya sendiri saya hobi menulis artikel dan ngoding gitu. Terima kasih. Oke, mungkin udah semua ya ini ya? Atau ada yang belum ini? Kurang tahu, Kak. Oke, udah semua sih. Udah semua ini. Oke, sebelum game dimulai aku jelasin dulu ya harusnya untuk gamenya ini. Jadi diingat-ingat ya clue-nya, karena itu yang bakal membantu teman-teman untuk menebak siapa werewolf-nya. Kemudian untuk werewolf game-nya sendiri ini nanti akan saya chat pribadi siapa yang bakalan jadi werewolf. Jadi tolong untuk yang jadi werewolf. Halo semuanya, perkenalkan namaku Tirela Syarifani, bisa dipanggil Lala. Aku domisilinya Jombang, kemudian aku angkatan 2019, terus hobiku baca novel sama baca komik, terus kemudian makanan kesukaan bakso, warna kesukaan biru. Kasih. Oh gitu, oke. Berarti nanti clue-nya apa, nanti kita nebak gitu kan intinya. Ya, jadi aku kayak buat oke. semacam cerita yang semacam cerita pendek, nggak pendek sih, cuman cerita gitu aja. Itu tuh berisikan clue yang tadi. Oke, paham. Nanti werewolf-nya aku chat via Zoom. Via private Zoom sendiri. Terus untuk nanti werewolf nge-kick penduduk desa juga bisa chat via Zoom ke aku, private chat Zoom. Sampai sini ada yang masih bingung? Cukup paham. Ini Erwin Ekotawin. Enggak. Aku dokumentasi. Oh, oke. Oke, aku chat dulu ya werewolf-nya. Belum ya? Erwin belum ya? Ya ampun keliru, maaf. Nur Fadil sudah. Ini udah semua kan ya? Oke, udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah. Sekarang apa lagi? Erwin, ngapain Erwin? Ngapain kau? Oh, penyusup, imposter, Jan. Kau mengganggu acaraku. Bentar, aku lagi goda-goda cewek ini. Mau dilanjut. Oh iya.
Aman. Di sini Tidak aman. tutup mulut, Mas. Oh iya. Lah aku malas. Tadi mana Anisya? Halo Anisya. Bukan Anisya, Kak. Oh, terus siapa? Cantika. Anisya cantik gitu. Apa dong? Gimana, Kak? Oke, Cantika aja aku manggilnya ya. Sekarang kamu Ya. lagi di mana? Semarang. Di Semarang. Semarang, kamu asli Semarang? Asli Semarang. Asli Semarang. Oke, baik. Asli Semarang. Aduh, deg-degan ini apa sih sesi tanya jawab? Enggak, aku cuma mau kenalan aja. Kita kan sharing-sharing aja gitu loh. Oh iya. Tenang aja, santai aja pas lamaran, santai aja dulu. Belum belajar Aku mau loh. tanya, hobi kamu apa? Workout. Hah? Aku seneng workout. Workout. Apa? Workout. Gila ini Workout. cewek, sumpah. Kenapa? Gak apa. Oke, kita lanjut untuk... Salah ya? Kamu lulusan mana sih? SMA 7. SMA 7 Semarang? Semarang dong. Semarang. Oh gitu, kamu Semarang. Kenal Denny nggak, Denny? Denny siapa? Semarang luas, tolong dong. Oh iya. Maaf. Bang, izin live ya, Bang ya. Tolong jangan Oh, oke, Mas Win. Hati-hati, Mas Win. Oke, aku mau tanya makan favorit kamu apa nih? Sekarang pakai baju biru. Loh, Mas Erwin. Mungkin Mas Erwin? Ya, dokumentasi, Mas. Yang baru Waduh, gabung. ada Mas Erwin ini yang masuk. Ayo, gimana? Waktunya tinggal beberapa detik lagi untuk berdiskusi. Kalau tadi Bintang Mas tadi Ian? Untuk Kak Yuni, berdasarkan hasil games kali ini, para Kalau enggak Mas kalau Mas Boni itu tadi Kak Boni tadi terlalu umum. Iya. Lah, Erwin. Kemungkinan sih ini. Itu, Pak. Nurika Ain. Terlalu umum, Kak. Terlalu umum. Emang ini gamenya umum banget dan aku bikin cerita yang sederhana, guys. Ini werewolf-nya kok nggak PC aku ya? Halo. Kayaknya out deh. Enggak tuh, enggak. Masih ada orangnya. Oke. Oke. Sekarang kan masih ada satu nih. Satu werewolf. Nah, aku bacain clue-nya lagi ya. Setelah kejadian tersebut, sang kepala desa menyuruh penduduk untuk tinggal di rumah saja. Malam hari pun berlalu. Dan tiba matahari terbit, tak diduga ada penduduk lagi yang meninggal. Nah, si penduduk ini menunjukkan bekas luka dengan di sampingnya itu ada laut yang besar, ada kolam. Nah, itu clue-nya. Laut, kolam. Ini clue untuk werewolf yang kedua. Nah, ini masuk di hobinya dari aku tahu itu jawabannya Rivaldo. Hobinya berenang soalnya. Loh, apa mancing? Hah? Siapa mancing? Siapa mancing, Pak? Nggak ada. Oke, salah. Rivaldo sih ya fix. Halo Erwin. Mohon maaf kalau penyampaiannya kurang berkenan karena ya terkendala juga karena anggotanya segini. Buat pelajaran buat kalian nggak apa-apa.
Ya, ini ada Kak Erwin, boleh perkenalan Kak? Silakan. Permisi Kak, saya itu dokumentasi. Oke, gitu doang. Monggo bisa diteruskan. Sudah selesai Kak. Minggu balik Kak. Monggo. Kak, ini yang lain kok nggak join ya Kak? Yang lain di room yang lain. Jadi ada kurang lebih. Dimulai dari Mas Yuda, milih siapa? Putri. Putri, oke. Mbak Dewi, milih siapa? Yang gelap memang cuma aku. Enggak, Kio. Kamu juga boleh ini. Boleh nge-vote juga. Ini biasanya yang ngomong ini. Benar, Kalau itu. aku nggak ngomong, sepi ini permainan. Terima kasih. Kalian pada mute. Masalahnya, ya kan? Kalau saya tidak ngomong. Dia pembelaan kayak yakin deh itu. Pembelaan ini benar. Ini juga pembelaan namanya. Tidak bisa. Atau jangan-jangan Kak Faik. Atau jangan-jangan Rasel. Waktu selama 2 menit ya. Silakan open mic aja nggak apa-apa. Diskusinya open. Oke. Itu siapa tadi yang suka nasi telur kan digoreng? Ayo. Berarti itu Ya, yang suka digoreng tadi banyak loh. Ayo siapa? telur toy. Tadi kamu terbunuh duluan ya. Iya. Apa kan kamu? Aku pengen. Iya udah. Pengen diskusi kan, kebunuh duluan. Wah, Iya. Ilma ini emang pengen bunuh kamu duluan kok. Emang wis ya adil. Iya, emang impostor udah. Oke, lanjut round kedua ya, round kedua. Sekarang aku akan chat. Tadi kan udah kenalan ya, udah saling kenalan. Oke, sekarang aku private chat. Aku private chat. Vote paling banyak tadi dari vote-nya ada 1 ya. Iya, duanya. Oh ya, tadi yang skip tadi gimana Mas Dava? Silakan. Kurang 1. Yang game akan dimulai dari sekarang. Di suatu desa hiduplah warga sejumlah 5 orang. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 orang. Yang dimana 4 orang itu hidup dalam ketentraman. Jadi mungkin aku jelasin tentang gamenya sama rules-nya dulu ya. Kalau seumpama nanti jadi digabungin, nanti kalian kan bisa paham juga. Jadi sementara aku jelasin dulu gamenya. Nah, jadi nanti ini kita akan main game Werewolf. Jadi sebelumnya ada yang pernah tahu game Werewolf atau belum? Ada yang pernah dengar? Tahu. Oh iya. Nah, yang belum tahu nanti aku jelasin juga werewolf itu seperti apa. Jadi werewolf ini bercerita tentang sebuah desa yang sedang terancam kematian sebab adanya werewolf tersebut. Jadi di desa itu ada seorang werewolf yang menyamar sebagai penduduk desa yang akan membunuh penduduk di desa tersebut. Nah, kalau yang game werewolf yang asli kan biasanya agak rumit. Biasanya mungkin ada sir atau ada yang lain gitu. Nah, kalau kali ini itu di game yang saat ini werewolf-nya itu cukup simpel. Jadi hanya ada 2 peran, yaitu hanya ada werewolf sama penduduk desa. Nah, jadi untuk rules game dari ini yaitu ada 3 sesi. Yang pertama itu ada sesi mini quiz dan diskusi, itu akan berjalan selama 2 menit. Lalu ada sesi vote kick, itu ada 1 menit. Lalu sama sesi werewolf-nya selama 1 menit. Ini aku jelasin setiap sesinya. Jadi di sesi mini quiz ini, kalian yang berperan sebagai penduduk desa dan werewolf yang menyamar tersebut
akan mendiskusikan kuis yang akan saya berikan. Kuisnya itu berupa clue dari seorang werewolf. Jadi nanti sebelum main, kalian akan perkenalan satu-satu mulai dari nama, asal, angkatan, warna favorit, dan makanan favorit. Jadi kayak gini, seumpama aku ini seorang werewolf ya. Lalu kan nanti waktu main kan sebelumnya aku udah perkenalan dulu. Contohnya itu warna favoritku itu hitam gitu ya. Nah, nanti kuisnya itu kayak gini. Werewolf-nya adalah seseorang yang menyukai warna yang gelap. Nah, nanti kan kita nyari tahu siapa yang suka warna gelap gitu kan. Nanti nyari tahu siapa orangnya yang suka warna gelap, sama gitu. Nah, nanti masuk waktu diskusi itu kalian bisa tebak siapa yang jadi werewolf-nya. Nanti yang werewolf-nya itu juga jangan sampai ketahuan identitasnya, soalnya bakal ikutan diskusi juga. Nah, lalu ada sesi vote kick. Nah, untuk sesi vote kick itu kalian akan memvote siapa yang akan kalian keluarkan dari desa tersebut. Jadi nanti aku akan panggil namanya satu-satu dan kalian bisa nyebutkan mau vote kick siapa. Nah, lalu di sini kan nanti mungkin ada, kalau orangnya banyak ya, mungkin nanti bakal ada 3 werewolf, itu maksimal 3 werewolf. Kalau orangnya sedikit mungkin hanya 1 atau 2 werewolf saja. Nah, yang jadi werewolf itu nanti mungkin nanti akan aku private chat di Zoom ini. Jadi seumpama siapa ya, Mas Esa ya. Nanti seumpama Mas Esa itu jadi werewolf. Itu aku nanti private chat ke Mas Esa. Mas ini kamu jadi werewolf gitu ya. Nah, itu nanti jangan sampai ketahuan yang lain juga kan, soalnya aku private gitu kan ya. Nah, lalu waktu yang sesi werewolf-nya itu, jadi yang menjadi werewolf itu chat ke aku, sama seumpama yang jadi werewolf itu ada Mas Esa sama Mas Iqbal gitu ya. Nah, nanti chat ke aku mau ngebunuh siapa. Jadi kalau seumpama mau membunuh Mas Brilian gitu, nanti chat ke aku mau membunuh Mas Brilian ini. Nanti chat ke aku, nanti setelah itu kan ada waktu 1 menit buat ngomongin siapa yang mau dibunuh ke aku gitu, ngomong ke aku. Nah, nanti setelah waktunya habis, nah itu nanti aku kasih tahu siapa yang terbunuh oleh werewolf tersebut gitu. Jadi kalau di game ini cukup simpel sih. Kalau mungkin ada yang bertanya, ada pertanyaan, masih ada yang belum paham atau gimana? Boleh ditanyakan. Oke. Malam telah berakhir dan pagi pun telah tiba. Di sini kita mendapatkan bahwa seorang villager terbunuh yaitu Ahmad. Lagi. Ahmad lagi terbunuh. Saya Radix, Kak. Oke. Ayu? Adix. Di sini seorang Rizky Eka? Radix, Kak. Oke, untuk Radix sendiri? Hayu, Kak. Oke, Hayu. Ini 2/3 ya? Oke. Jadi setelah penduduk desa melakukan voting, pada akhirnya mereka memutuskan untuk salah satu yang harus keluar dari desa, yang harus dieksekusi. Jadi Radixal dieksekusi di tempat dan ditemukan ternyata badannya adalah seorang werewolf. Selamat teman-teman, berhasil menebak di game pertama ya. Langsung ketebak ini. Duh. Tuh habis. Game over. Oke. Waktu sudah habis ya teman-teman. Makasih teman-teman semua. Sama-sama. Sama-sama Kak. Ditunggu badminton. Oke. Semangat, Rek, semangat. Silakan live ya dari room ini. Pindah ke main room.
Siapa tadi? Ray tadi siapa Ray? Ya, oke, aku lanjutkan. Oke. Lah kok di sini lanjutin. Belum Ini selesai. udah full. Aku belum ini jelasin BB-nya terakhir. Tinggal voting. Ray. BB-nya adalah Ian. Yeay, BB-nya adalah Ian. Menang dong BB-nya. Ian adalah WW-nya. Nih. Terima Maafkan kasih aku, tadi Bintang. teman-teman yang sudah menemaninya. Maafkan aku Bintang. Terima kasih kelompok 8. Terima kasih yang tadi Terima kasih kelompok kelompok 8. Kembali lagi dengan saya Hania. Bagaimana permainannya teman-teman? Seru bukan? Apa Seru. Seru Kak Hania. Seru. Kak Hania. Nah, dimohon untuk teman-teman untuk on cam ya, biar kita tuh saling Sudah. tahu. Sudah Kak Hania. Iya. Ini untuk partisipannya kok semakin berkurang nih. mungkin masalah jaringannya yang kurang mendukung atau sinyalnya. Gimana tadi? Udah seru? Udah cukup atau udah selesai nih? Kurang Kak. Kurang lama. Oh, Kurang lama dan kurang banyak, Kak. Kurang anggota. Tadi katanya Kurang lama tambahan waktunya. tambahan waktunya. Waduh. Nanti ya kalau kita bertemu secara offline. Tapi kalian jangan khawatir guys, karena di sini ada kejutan yang nggak kalah seru lagi loh. Oke, langsung saja. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Dan kesan yang saya dapatkan di acara ini sangat seru sekali, soalnya banyak hal yang bisa aku pelajari dan banyak teman-teman baru buat aku sendiri. Yang menyenangkan ya, saya tuh bisa mengenal teman-teman baru dan bisa lebih dekat juga sama cutting, dan saya juga bisa mengenal alam, saya juga anak perantauan. Saya lebih mengenal kakak tingkat saya yang sebelumnya saya belum mengenal. Terus mengenal teman seangkatan saya yang saya kenal sebelumnya.
Semoga SI 18 sampai 19 itu tambah kompak. Terus solidnya dijaga, nggak hanya A-nya aja. Amin. Seterusnya juga. Amin. 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 Tahun depan kemana? Kemana? Corona masih. Suntik vaksin dulu kayaknya. Tahun depan. Mas tuata kayak Mas. Suntik vaksin dulu. Wah, video tadi sepertinya seru sekali ya. Kalian ada yang tahu nggak ini video apa? Makrab offline. Gak tahu, Kak. Makrab offline. Nah, video tadi itu adalah video makrab dari angkatan 2018 dan 2019. Gimana, seru kan? Ya pastinya dong. Jadi seru, di sini Kak, siapa yang karena 2020 nggak ada. makrab lagi? Ayo. Waduh. Sabar. Kapan, Ki? Ya kita Kapan berdoa angkatan aja 2020, semoga Kak? pandemi ini cepat berlalu dan kita akan segera bertemu. Tapi kalau 2020 ikut harus ikut semua loh ya. Amin. 2020 nyimak. Tenang aja, nanti tim 2020 pasti ikut kok. Jangan Ikut semua khawatir. loh ya. Ikut kemana, Kak? Ntar kalau nggak ada yang nggak ikut, absen Kak itu Kak. Masuk kolam aja. Tandai. Oke, untuk acara selanjutnya yang nggak kalah seru pastinya ya, yang kita tunggu-tunggu juga, kita akan memasuki sesi Q&A. Di sesi Q&A ini kalian boleh tanya segala macam apapun tentang perkuliahan atau tentang lingkungan kampus, dan kalian juga boleh mau milih nanya ke siapa gitu. Kalian juga bisa chat di kolom chat Zoom atau bisa unmute mic-nya ya. Curhat boleh nggak, Kak? Waduh, Kak, curhat di WA aja ya, Kak. Cari doi Jangan boleh di nggak, Kak? sini. Doi gimana, Kak? Oke, langsung saja kita mulai dari sesi Q&A ini. Siapa yang mau mengajukan pertanyaannya? Boleh di kolom chat Zoom atau boleh unmute mic-nya ya. Rachel, Kak. Oke, Rachel. Itu tadi Mas Raihan tanya Doi itu gimana ya? Mas Raihan tadi tanya Doi itu. Doi apa Mau ini? tanya dong, Kak. Ya, tanya apa? Iya, belum dijawab itu Doi tadi. Mau ditujukan kepada siapa dulu nih? Dua lebih boleh gak, Kak, pertanyaannya? Satu-satu dulu ya, satu-satu. gantian sama yang lainnya. Seraka, Langsung dua pertanyaan gitu loh, Kak. Aduh, bolehin dong Kak, kasihan Kak. Gak boleh, Cel. Dua nanti bonus Jangan 3 gitu, kau, Cel. Kak. Langsung 2 dah. Ya udah, ayo langsung aja. Tanya apa? Oh ya, ditujukan kepada siapa ini pertanyaannya? Bakal ada makrab offline nggak, Kak? Kan ini ada online nih. Kan nggak fair dong kalau cuttingnya makrabnya offline gitu. Terus kalau 2020 masa online aja gitu. Aspek online masa makrab lagi juga online gitu. Kan kurang fair gitu.
Gitu Kak. Ini aku tunjuk ke Kak siapa ya? Kak Andi dong Kak. Aduh, sikat. Gas terus. Gas terus. Silakan dijawab ya Kak Andi. Ayo Andi. Ayo nih jawab. Pepet terus. Oke, aku jawab ya. Halo, tes. Ya, masuk Kak Adi. Jangan salting Aku ya. jawab. Jangan Kak, salah. poninya dibeneri dulu dong Kak. Nanti pasti Sisiran dulu Kak, ada sisiran. Nanti pasti ada makrab offline. Jangan salting, Kak. Astagfirullahaladzim. PA habis ini. Ayo Andi. Tangannya gemeteran itu. Itu nge-lag ya? Bergetar sampai internetnya nge-lag. Bergetar sampai internetnya. Internetnya insecure. Mungkin nanti dari panitia, Mungkin Kak Andi ini lag ya. mungkin nanti dari sinyalnya. panitia makrab offline pasti dikabari. Cepetan dong Kak. Halo, Ya, tes. kedengaran. Kedengaran. Halo. Udah dengar tadi. Aduh, internetnya. Terima kasih Mas Andi untuk jawabannya. sudah tadi. Ya lanjut yuk. Halo, tes. Iya. Aduh, nge-lag, Rek. Nah, terima kasih Raja Lia atas pertanyaannya. Ada yang bertanya lagi? Sama-sama Kak. Ya. Ayo yang mau tanya lagi, gak apa-apa kok. Doi Kak, doi. Oh Doi iya tuh, siapa ada yang ini? nanya doi tuh. Gimana tuh pertanyaannya tuh? Diulangi. Oh, nggak ada tambahan lagi tuh Rahim. Yang lainnya coba. Ya nampaknya masih berjuang. Disconnect. Sorry. Aduh. Kak Andi berjuang, Kak. Masih berjuang buat dia ya, Kak ya. Iya. Ayo Sorry, selanjutnya apa ada yang mau bertanya? Kalian bebas mau nanya ke siapapun boleh. Untuk yang cowok-cowoknya atau yang cewek-ceweknya terserah kalian. Ini siapapun boleh tanya ya, siapapun boleh tanya. Ya, siapapun. Enggak harus angkatan 2020 kok. Semua angkatan bisa tanya. Tanya nomor WA termasuk tanya kah? Aduh, parah. Anda tanya apa Parah. sensus? Itu pertanyaan apa sensus penduduk ya, Kak? Ya, dia petugasnya, Kak. Ini aku tanya boleh nggak nih? Boleh, Kak. Silakan. Mungkin aku tanya, ini dari 2020 kendala yang paling kerasa ketika online ini apa untuk mata kuliah? Ada dosennya Kak, dosennya. Sinyal Kak. Paketan data, wifi. Mata kuliah Dek maksudnya ini kan lebih spesifik. Kenapa dosennya? Dosennya ada yang reset. Kak. Punten Nggak paham, Kak, Kak. punten. Nggak paham. Ini kakak dipanggilnya Kak Sanga atau Sangaji atau gimana Kak? Kak Aji aja. Oh Kak Aji, oke. Kak Sanga. Mungkin di Alpro Kak, kalau Mata kuliah di Alpro ya? Iya, menurut saya sih Di Alpro. Kak. Tapi Ya, Kak. untuk device-nya cukup. aman Komputernya Kak, speknya. sejauh ini aman.
Sejauh ini masih belum ada laporan angkatan. Di grup angkatan belum Ya, ada. nanti ditampung sama kakak-kakaknya. Thank you. Nggak tanya dosennya, Kak. Iya. Gimana dosennya? Jangan. Dosennya nggak ada, nggak usah ditanya. Oh, Ya memang tanyanya nggak ada. rasan-rasan dosen. Gimana nih dosennya nih yang paling berkesan nih? Yang happy. Paling berkesan. Siplo. Dosennya Siplo, Pak Alpro, Siplo. dosen Alpro SI 05 kelas 05. Siapa itu? Jujur sekali. Dosen Papa Boy. Rayhan jujur sekali. Rehan. Tahan Rayhan dirimu, udah Han. Rayhan. Pak Siplo. Papa Boy. Itu Tiada yang duanya. biasa mana-mana tuh. Waduh. Arjuna maksudnya Arjuna, bukan. Banget Ryan, parah Ryan. Yang biasa mana-mana tuh. Kak Tatang kan juga Oke, untuk mempersingkat waktu, apakah ada yang bertanya lagi? Aku dong, Han mau nanya. Oh ya, silakan Kak Desi. Ini pertanyaanku ada 3. Maaf ya. Aduh, jangan banyak-banyak ya. Satu aja dulu. Belibet kok, gak belibet. Cuman mungkin dari pertama ini tak tujukan buat Mas Haji, terus yang kedua ini buat Ian, terus yang ketiga buat salah satu anggota angkatan 20. Jadi yang pertama dari Mas Haji sendiri tuh nasihat buat kita angkatan 19 sama 20 ini apa? Terus buat Kak Ian ini, kalau dari aku pribadi, dari semua itu yang aku amati yang cukup aktif itu sebenarnya Kak Ian. Jadi buat adik-adik itu mungkin bisa nanya-nanya karena banyak potensi atau manfaat yang bisa kita dapat sih dari Kak Ian. Buat ya banyak sih sebenarnya kakak-kakak yang di sini maksudnya, karena mungkin kebetulan sekelas juga. Terus yang ketiga ini buat salah satu perwakilan dari ke-20 ini kira-kira yang kalian butuhin selama pandemi ini apa sih, kesulitan atau mungkin harapan buat kakak tingkat kalian? Ini kebanyakan ya, kalau misalkan memperlama waktu mungkin bisa salah satu aja yang dijawab. Terima kasih. Oke, bisa dijawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu ke Kak Aji. Kak Aji, silakan dijawab. Buat saya ini aja sih. Biasanya yang pertama ini kan khususnya 2020. Ini adik-adik 2020 ini sisi transisi ya dari sekolah ke kuliah. Terus ditambah ada pandemi ini kan online, jadi ada hal yang baru kan. Pertama kalian harus ini bentuk ketua kelas lah. Ketua kelas sama komting 2020 itu sangat penting fungsinya karena itu sebagai penjembatan baik antara teman ke dosen maupun ke tingkat. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk nggak cuma 2019, nggak cuma 2020, nggak cuma semuanya, nggak usah sungkan-sungkan untuk menegur siapa, mau tanya apa aja, baik pelajaran, kos-kosan, atau tempat apa aja, tempat game yang suka main game, ya sosial media, WA, biar harapannya tidak putus komunikasi silaturahminya di welcome party ini aja, tapi tetap berlanjut meskipun di tengah pandemi COVID ini kita sebatas online aja. Ya mungkin bisa berlanjut di WA ataupun sosial media kan tidak ada salahnya. Lanjut ya. Terima kasih untuk yang pertanyaan kedua tadi untuk Kak Ian ya. Kak Ian, silakan dijawab. Terima kasih pertanyaannya, Desi. Ini pertanyaan yang bagus ya menurut aku ya, karena menurutku ini yang menjadi problem banget ya di saat kamu benar-benar termotivasi, di saat kamu benar-benar ingin memberikan semuanya untuk kuliah, kadang-kadang kita lupa sama satu hal, yaitu manajemen waktu. Kadang-kadang di luar kampus, di dalam kampus dan lain-lain kita kadang-kadang keberatan. Nah,
Aku sempat terjadi kayak gitu itu pas lagi benar-benar antusiasnya, tapi tiba-tiba banyak semuanya terbengkalai. Maka dari itu aku coba ngasih tips aja ya. Tips pertamaku mungkin kalian ini ya, kasih event-event apa atau apa yang sedang kamu lakukan untuk 3 bulan ke depan, apa aja yang kamu ikuti, dan kamu juga bikin to-do list tuh kayak tugas-tugas, kamu juga itu sangat penting gitu loh, agar kalian itu tahu porsi mana yang bisa kamu ambil. Dan kalau kamu misal tahu di depan ini ada hal yang kesempatan buat gabung ke misal ke MSS atau gabung ke Disnatalis, terus tiba-tiba di to-do list kalian itu masih banyak, mending jangan dulu gitu. Karena semuanya ada porsinya gitu. Jangan jadi terlalu oportunis dan jangan juga untuk jadi orang yang terlalu antusias. Semuanya seimbang, balance, sehingga yang oportunis itu kalau kamu mau lihat di situ ya kerjakan sesuai porsimu aja gitu sih. Terima kasih. Udah aja itu. Terima kasih Kak Ian. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga tadi bisa dijawab oleh salah satu perwakilan dari angkatan 2020. Silakan, atau komtingnya juga bisa. Komtingnya lagi ada kendala jaringan, Kak. Oh ya udah, kalau gitu perwakilan aja, atau kamu juga nggak apa-apa, Rachel? Oke, unek-unek saya itu gini kan, Kak. Angkatan 2020 itu banyak kesulitannya. Contohnya adalah kendala jaringan, kendala mata kuliah yang sulit, beberapa sulit dipahami, beberapa banyak yang nggak bisa. Terus karena kita jauh dari dosen, kita nggak bisa tanya-tanya gitu, semua terkendala dengan jarak dan komunikasi. Jadi kita tuh minta tolong banget bantuannya kakak-kakak untuk mengayomi, mengajak adik-adiknya, terus mengajak adik-adiknya untuk semangat belajar, terus membantu adik-adiknya dalam mempelajari mata kuliah gitu, Kak. Terus juga kan kita tuh gimana ya mau bilangnya? Bentar. Lo Rasal jangan nangis. Loh ya apa, Cel? Loh ya apa kok tegang gini gimana? Kok jadi nangis beneran? Loh, kamu nangis, Cel. Tadi Waduh. Cel, ya ampun. Nanti Iwo lihat loh, Cel. Nangis Kak, ya ampun Kak, sumpah. Lihat aku, Cel, lihat aku. Gugup. Apa lihat masnya yang tadi Mas Andi, lihat Mas Andi dah. Jangan lupa itu Kak Andinya dipin, Cel, biar kelihatan jelas gitu. Kak Andi di sini. Nah, ini Kak Andi. Kaget di depan. Loh, jangan tegang, Cel. Makin grogi. Intinya tuh Kak, adik atau angkatan 2020 banyak kendala, jadi tuh mohon bantuannya dalam mengatasinya, Kak. Kan kita angkatan 2020 berbeda dengan angkatan sebelumnya yang sudah merasakan offline, yang sudah merasakan bertemu dengan dosen gitu. Jadi kan kita yang tidak merasakan bagaimana kuliah, jadi minta tolong bantuannya gitu, Kak. Terima kasih. Oke. Sama-sama untuk adik Rachel. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir nih. Kalian mau nanya apa nih? Terserah. Doi. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan? Nah, aku ada yang mau nanya nih. Ya, kalau ini lebih ke ikhtiar ya. Ya, yang mau nanya tadi siapa ya? Aku. Oh ya, silakan Kak Revin. Ya, ini untuk pertanyaannya lebih tepatnya untuk teman-teman semua ya. Kan di sini teman-teman sudah sharing nih, juga butuh bantuan. Di satu sisi kita juga ingin berteman baik dengan teman-teman semua ya, baik 2018, 2019, 2020. Untuk teman-teman semua nih,
mungkin ada saran nggak nih gimana caranya biar kita tetap saling berdiskusi gitu? Mungkin ada saran, mungkin entah platform atau mungkin buat grup atau mungkin buat apa untuk teman-teman semua mungkin? Mungkin Kak, setiap bulan kita adakan untuk Zoom kayak kayak gini perangkatan gitu, jadi gabung jadi satu, bahas tentang apa yang mata kuliah yang tidak bisa, saling gitu Pak, saling belajar bersama, atau membuat kayak grup untuk belajar bersama gitu, atau grup untuk apa kayak gitu. Jadi semoga himanya juga bisa memfasilitasi untuk bisa belajar bersama. Oh ya, bagus tuh Mas Rehan. Makasih sarannya Mas Rehan. Mungkin teman-teman yang lain? Untuk Rasel sama Raihan nanti tadi yang udah ngasih tanggapan nanti udah ditanggapi sama tim Departemen Humas Hima SI ya. Iya, kenapa Kak? Tanggapannya sudah ditanggapi sama tim Humas dari HMSI. Jadi jangan khawatir, kita semua nanti saling cari solusi biar kita semua dapat sama-sama terbantu. Mungkin ada teman-teman yang lain di sini aku entah kenapa kepikiran Discord loh. Ada yang setuju nggak kalau aku bikin Discord di sini? Go. Setuju Mas Revin. Setuju Mas Revin. Nggak tahu cara makainya Kak, nggak tahu cara makainya. Apa mungkin ada yang nggak tahu nih? Kalau ada yang nggak tahu diajarin nih. Cewek. Taunya Google Meet. Ya Kak, bisa boleh bikin tutorialnya Kak. Oke, dibuat tutorial ya. Kalau kendala jaringan gimana, Kak? Upgrade modem, Pak. Jangan rumah. Oke, Insya Allah untuk Discord sendiri sebenarnya karena cuman voice chat kuat kok seharusnya. aku coba ini ya ngasih summary ya dari Mas Revin tadi. Mungkin yang ini jadi ini ya Pak, platform Discord ini menjadi salah satu opsi ya teman-teman, karena Discord ini ada platform yang cukup besar secara kapasitas gitu, dan kalian nggak harus nungguin link Zoom kayak gini terus, nungguin link Google Meet kayak gitu. Jadi di sini Discord itu akan everlasting sampai kapanpun, dan jumlahnya itu sangatlah besar dibandingkan kalau kamu hanya Telegram atau WA. Nah, untuk ini, nanti dari Hima akan dikabarkan untuk Discord-nya bagaimana. Dan kelihatannya sih segera sih, karena kelihatannya anak-anak sangatlah antusias. Lihatlah tadi Raihan tadi sangat antusias, Rahel sangat antusias. Nah, Andi juga antusias dong pastinya dong. Iya kan, antusias. Jadi ditunggu aja kabarnya dari Om Revin tadi. Discord itu sangatlah penting teman-teman. Terima kasih. Kenapa saya dipanggil Om lagi, Mas? Ya, maafkan Mas Revin. Mas Revin. Nah, sesi Q&A sekarang sudah selesai ya teman-teman. Oke, untuk masukannya, sarannya kita tampung dulu. Nanti kita akan realisasikan secara bersama. Nah, sesi Q&A di sini sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Tapi sebelumnya, sebelum memasuki foto bersama, dimohon kepada semua peserta untuk mengisi form yang sudah ada di kolom chat Zoom ya. Kalau bisa diisi sekarang, enggak banyak kok yang ditanyakan, cuma 1-2 menit udah cukup kok.
Nah, jika sudah mengisi formnya, kita akan sesi foto bersama ya. Nah, ini nanti akan tahan gaya ya, sekitar 1 sampai 3 detik. Oh, ada kesalahan, sekitar 1 sampai 15 detik. Tahan gaya dulu ya, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik. Dan jangan lupa on cam ya, karena ini sesi foto. Nah, sudah dimulai dari sekarang ya. 1. Satu ya, bebas. Masih lama, Kak? Sudah. Oke, Kak Ani. Ya. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Semoga dengan adanya welcome party ini, seluruh angkatan prodi Sistem Informasi dapat menjalin silaturahmi dan keakraban yang erat. Selain itu juga bisa menjunjung tinggi solidaritasnya. Sampai jumpa di kampus tercinta Institut Teknologi Telkom Surabaya. Saya Hania selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Hebat. Ketemu nanti. Kasih Tidur. Halo Boni, halo Boni. Semoga cepat ketemu.